rombongan siswa mengenal Nusantara mendatangi Museum Nasional atau Museum Gajah. Kelompok ini terdiri dari 17 pelajar dan 3 pembimbing. Mereka berasal dari berbagai sekolah di Aceh. Di Museum Gajah, mereka mengamati bangunan bersejarah dan bertanya tentang asal-muasal patung-patung peninggalan dari masa Hindu-Buddha. Salah satu peserta Putri Siti Maisyarah mengatakan, di Aceh, tempat-tempat untuk mengenal sejarah seperti Museum Gajah ini sangat jarang ditemuinya. Karenanya, Putri memanfaatkan kesempatan ini untuk banyak bertanya dan belajar tentang sejarah. Karena kita lebih mengenal budaya-budaya Indonesia, ya budaya bersejarah di sini juga kita dapat memiliki wawasan karena kalau kami di Aceh sangat keterbatasan tempat seperti ini. Jadi di sini kita lebih wawasan kita lebih luas, ilmu yang kita dapat juga lebih meluas. Museum Gajah kali ini banyak budaya-budaya Hindu yang bisa dilihat, budaya-budaya Buddha juga. Terus daripada melihat acara-acara di TV, kayaknya lebih mending datang kemari, semuanya lebih jelas. Banyak sumber-sumber yang sebelumnya bisa dijumpai di sini. Selesai belajar sejarah Museum Gajah, rombongan program pertukaran pelajar dari Kemendikbud ini juga mengunjungi Monumen Nasional. Rombongan pelajar asal Aceh mendapatkan kesempatan selama 2 minggu untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah di Jakarta dan sekitarnya. Dari Jakarta, Fresti Aldi, Lutmila Nastiti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Jumat dini hari, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo menyusun naskah teks proklamasi di kediaman Laksamana Tadasi Maeda, yang kini menjadi gedung Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang ada di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Sebelum pada pagi harinya, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 atau yang kini bernama Jalan Proklamasi Timur, Jakarta. Itulah sepenggal sejarah yang didapat 17 pelajar asal Aceh yang mengikuti program Siswa Mengenal Nusantara yang digelar Kementerian BUMN, LKBN Antara, dan Perusahaan Gas Negara pada 26 Desember. Di Jakarta, siswa-siswa ini diajak ke sejumlah lokasi wisata, di mana selain Museum Perumusan Naskah Proklamasi, juga ke Tugu Proklamasi dan Planetarium. Kemerdekaan. Jadi setelah datang kemari, kita jadi tahu gimana sih perjuangan orang-orang dahulu untuk memperjuangkan, bahkan sempat terjadi pertempuran gitu. Jadi kan sungguh usaha yang sangat keras untuk mencapai sebuah kemerdekaan. Jadi kita sebagai generasi muda ya, kita harapkan dengan melihat walaupun ini replika, tapi itu kan sesuatu hal yang luar biasa dalam kehidupan berbangsa kita. Sebab tanpa kemerdekaan ini rasanya sulit kita bisa seperti ini. Melalui kunjungan ini diharapkan para pelajar yang merupakan penerus bangsa dapat lebih menghargai sejarah bangsa. Hal tersebut tentu menjadi dorongan bagi mereka dalam meningkatkan kualitas diri untuk membangun Indonesia di masa mendatang. Dari Jakarta, Amir Musa Adi Mas Raditya, Kantor Berita Antara, mewartakan. Beritanya. Garis miring 1 itu seperti sebanyak 17 siswa SMA asal Aceh yang menjadi peserta program pertukaran pelajar Siswa Mengenal Nusantara mengikuti materi pengenalan jurnalistik di Lembaga Kantor Berita Nasional LKBN Antara. Di studio Antara TV di lantai 19 Wisma Antara, para siswa dibekali pengetahuan tentang produksi berita televisi. Beberapa peserta berkesempatan berlatih untuk membacakan produk berita televisi dengan berperan sebagai presenter. Para siswa juga mendapatkan pengetahuan tentang bidang-bidang lain dalam dunia jurnalistik, di antaranya jurnalistik foto dan penulisan kreatif. Wartawan Antara Pancahari Prabowo mengingatkan, pengenalan jurnalistik walaupun singkat bisa memberikan dasar pemahaman terhadap dunia jurnalistik. Para siswa bisa menerapkan pengetahuan yang telah didapatkan untuk menulis di blog pribadi maupun media sosial.
Mungkin buat adik-adik adalah menulis kreatif ya. Saat ini kita tidak berpaku pada penulisan jurnalistik kayak di koran gitu ya. Saat ini lebih tren adalah media sosial. Misalkan bagaimana nanti mereka menulis bagus atau menarik di blog, bagaimana mereka nulis di Twitter. Artinya tulisan-tulisan mereka tidak hanya sekedar kayak curhat ya, tapi lebih kepada berbobot gitu kira-kira. Dunia jurnalistik mengenal kaidah etika dan aturan hukum. Para siswa harus menyadari setiap postingan ataupun tulisan yang mereka buat di media sosial terikat dalam ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Melalui pelatihan singkat ini diharapkan para siswa dapat lebih cerdas menulis, khususnya menggunakan media sosial. Dari Jakarta, Fresti Aldi, Ludmila Nastiti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dibandingkan ibu rumah tangga kebanyakan, kegiatan yang dilakukan Eniasti setiap harinya mungkin terlihat lebih repot. Lantaran keduanya anak warga Sinduharjo, Ngahlik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta ini merupakan penyandang disabilitas. Manila Christine, anak sulungnya tidak bisa berjalan lagi sejak umur 8 tahun akibat terserang toksoplasma. Sementara adiknya, Trivena Katrina, tidak bisa berjalan sejak usia 7 tahun setelah menderita lumpuh layu akut. Namun kondisi ini tidak membuat Eniasti putus asa. Perempuan berusia 45 tahun ini terus memotivasi anak-anaknya agar jangan ketinggalan dalam urusan pendidikan. Usahanya tidak sia-sia. Indeks prestasi Manila setiap semesternya berkisar antara 3,7 hingga 4. Sehingga gadis berusia 22 tahun ini kini dipercaya menjadi asisten dosen rekayasa perangkat lunak di Universitas Kristen Duta Wacana. Juga aktif mengajar bimbingan belajar di berbagai tempat. Sementara Trivena, adiknya yang duduk di kelas 3 SMP, selalu masuk di peringkat 5 besar di sekolahnya. Hingga sampai saat ini kami tetap berjuang walaupun dengan susah payah. Tapi saya yakin, saya percaya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami tidak akan menjadi sia-sia. Dimana kalau kita mau berjuang, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Saya, Tuhan menitipkan anak ini adalah anak-anak yang luar biasa Tuhan. Istri pegawai sebuah rumah sakit di Yogyakarta ini percaya segala sesuatu yang terjadi di kehidupannya tidak akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Keterbatasan anak-anaknya dirasakannya sebagai anugerah yang luar biasa. Sehingga motivasi yang diberikan membuat anak-anaknya tetap percaya diri walaupun memiliki kondisi yang berbeda dengan teman-temannya. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Anak mama tidak boleh nangis seperti ini.